Hati-hati. Rombongan Nabi, persekutuan, hati-hati. Ya, terus berkatalah ia kepada bujangnya, ya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Ya. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ya, terus ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Labu liar, sesuatu yang asing. Dalam bahasa lainnya, sesuatu yang tidak dikenal. Sesuatu yang tidak dikenal, asing. Dikumpulkan aja. Ya eman-eman lah, ya ini sungkan lah, ya inilah. Pokok dikumpulkan. Ya, terus merangkul penuh dalam jubahnya. Ya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya, asing. Hati-hati. Terus kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Ya. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka. Ya. Serta berkata, ya, maut ada dalam kuali itu, terus abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Nah itulah. Hati-hati. Kalau sesuatu asing sudah beda, jangan dimakan, jangan didengar. Di dalamnya hanya mengandung maut, rugi. Pelayanan kita tanpa merosot. Maut itu kematian, mati. Kering rohani, mati rohani. Pelayanan merosot semua. Ikut rombongan, ikut fellowship, tapi tambah merosot. Kalau tidak ada yang benar. Fellowship itu rombongan ini, persekutuan ini mulai dari nikah. Kalau nikah tanpa ajaran yang benar, ajaran beda, aslinya merosot nikah itu kering. Makin hari makin kering. Mati rohani. Sampai kebinasaan. Mati rohani, mati nikah, mati pelayanan, mati pekerjaan, semua. Sampai kematian kedua, neraka kebinasaan. Tidak main-main maut. Tidak main-main, bukan berarti paling bagus, paling hebat. Tidak, pokoknya dengar. Dengan hati nurani yang baik. Beda memang ini. Suatu yang asing jangan diterima. Sebab itu hanya mengandung maut. Untunglah Nabi Elisa mengambil tepung. Nah ini pengajaran yang benar masih bisa memurnikan, menolong. Malam ini mari, ya, sungguh-sungguh. Ya, saya beri contoh Eutikus ya itu. Kalau orang mendengar suara asing, kena maut. Eutikus duduk di cendela. Bukan duduk di rumput, tapi duduk di cendela. Bukan tergembala dengan baik, mau tinggi. Padang rumput dengan cendela, ya tinggian cendela. Jendela atau cendela? Bahasanya. Bahasa Indonesianya jendela ya, maafkan. Bukan cendela, maaf aku bahasanya kurang bagus. Jendela. Duduk di jendela dengan di rumput. Oh, mau lebih tinggi dari rumput, mau lebih tinggi dari penggembala. Dia dengar asing. Oh begini, jatuh dari lantai 3. Mati. Ya itu maut. Mati. Rohani. Bukan tambah meningkat. Kalau saya berikan pelajaran bagi para hamba Tuhan, ya tinggal saudara dengar begini. Saudara dengar begitu. Sekarang mau khotbah. Saudara-saudara ini begini tuh. Nah ngerti semua. Apa begini tuh? Bimbang karena di tengah-tengah. Makanya banyak kok tak ngerti firman dak ini. Karena begini tuh digabung. Oh, pikirnya kalau digabung buku ini hebat. Enggak, begini tuh. Nggak bisa. So, ya, semoga kita harus mantap duduk di rumput, jangan di jendela, di rumput tergembala dengan baik. Hari-hari ini. Inilah mendengar, memanggil tugas gembala yang baik, memanggil domba-domba dengan suara penggembalaan, firman penggembalaan. Tongkat gembala, ayo dengar dan dengar-dengaran hari-hari ini. Jangan mendengar suara asing. Jangan asing, jangan menolak firman penggembalaan. Jangan mendengar yang asing. Jangan. Maut. Kebinasaan. Kematian rohani, kematian nikah, dan lain-lain. Sampai kebinasaan. Sekarang kegunaan suara gembala. Kegunaan suara gembala, firman penggembalaan atau tongkat penggembalaan, kegunaannya. Nah, kalau kita dengar-dengaran, mendengar dan dengar-dengaran ada gunanya. Jadi datang ke gereja Minggu, Selasa, Minggu, ada gunanya. Kalau kita, waduh, cuma mengkritik, cuma ini, kita dengar justru yang asing, yang dari luar, oh iya, memang begini kami, itu tidak ada gunanya, maut. Hanya maut. Tapi kalau kita domba yang baik, begitu gembala memanggil, nah, kita mendengar dan dengar-dengaran. Gembala memberi makan, kita makan seenak-enaknya.
mendengar dan dengar. Ada gunanya, baru ada gunanya. Jangan salahkan firman-Nya, wah percuma aku ke gereja, firman-Nya aku tidak bisa apa-apa loh. Jangan salahkan, sikap kita bagaimana. Sementara yang lain ada yang, oh puji Tuhan dengan firman penggembalaan. Ada kesaksian, waktu badai. Waduh, kalau tidak ada firman penggembalaan, aku rasain sudah putus asa. Di tengah badai, Tuhan tolong loh. Banyak berkesaksian. Sementara dia, apa gunanya loh. Saya mau suatu dinasehati, didoakan, saya rindu sebagai gembala untuk memberi firman yang benar. Tapi sikap domba-domba juga. Ayo mendengar dan dengar-dengar, baru ada gunanya. Baru ada gunanya. Mari kegunaannya. Firman penggembalaan, suara gembala, tongkat gembala. Yang A, Yeskel 20, 37, 38. Yeskel 20, 37, 38. Mari. 37, 38. Ya, Yeskel 20. Ya. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Ya, kamu lewat, domba-domba lewat di bawah tongkat gembalaku, suara gembala, firman penggembalaan terus. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan Ya, menghitung memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi kegunaan suara gembala, firman penggembalaan, tongkat gembala. A, menuntun domba-domba. Firman penggembalaan menuntun domba-domba ke dalam kandang penggembalaan. Ke dalam kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan di tabernakel adalah ruangan suci. Kandang penggembalaan. Ruangan suci. Itu kandang penggembalaan. Ya, itu ruangan suci. Kandang penggembalaan. Ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ini rekan hamba Tuhan. Para gembala. Yuk pulang dari tempat ini. Mari kita terapkan. Firman penggembalaan itu bisa menuntun. Kalau benar firman penggembala itu bisa menuntun domba-domba masuk ke dalam kandang penggembalaan. Ruangan suci. Ketekunan dalam